dan lolongan anjing di kejauhan yang menghiasi malam. Langit di kota Bandung malam itu nampak suram, seolah mengerti dengan keadaanku saat ini. Esok harinya, aku terbangun dengan mata yang masih sembab. Matahari mulai menyorot, menembus celah tirai kamarku. Sebuah suara sahutan terdengar dari arah ruang tengah. "Ardi, ayo sarapan dulu, nak." Itu adalah suara Biningsih. Dia adalah adik dari ibuku, sekaligus orang yang paling peduli dengan keadaanku saat ini. Aku bergegas turun dari atas kasur, mencuci muka, dan mengganti pakaian. Setelah itu, aku menemui Biningsih di ruang tengah. "Terima kasih, Bi. Bibi sudah mau repot datang ke sini dan membuatkanku sarapan pagi," kataku kepadanya. Biningsih menatapku dengan mata yang berkaca-kaca, kemudian dia mendekat, lalu mengelus pundakku. "Jangan berkata seperti itu, Di. Kita ini kan keluarga, kita harus saling melindungi satu sama lain. Jadi, kamu tidak perlu berterima kasih sama Bibi," ucapnya, sembari menghapus air mata. Ia kemudian duduk di sampingku dan kembali berkata, "Anggap saja Bibi sebagai ibu Mudi. Kalau kamu perlu sesuatu, jangan sungkan bilang sama Bibi." Aku mengangguk. "Terima kasih, Bi. Saat ini hanya Bibi yang peduli sama Ardi." Biningsih tak menjawab. Ia hanya tersenyum. Aku tahu, beliau juga sama sepertiku mencoba menahan tangis yang semakin lama semakin mendesak. Di tengah semua musibah yang kualami, aku bersyukur masih memiliki sosok seperti beliau. Akhirnya, kami berdua pun sarapan bersama. Setelah sarapan, Biningsih beranjak pamit. Beliau juga mengajakku untuk tinggal bersamanya. Namun, aku menolaknya. Selain karena rumah ini penuh dengan kenangan keluargaku. Rencananya, aku akan menyelidiki setiap sudut rumah ini, mencari petunjuk atas kematian keluargaku yang tidak wajar. Biningsih mengerti dan tak memaksaku. Ia hanya berpesan, jika aku berubah pikiran, pintu rumahnya akan selalu terbuka untukku. Ia memberikan beberapa lembar uang, 100 ribuan, kepadaku. Kemudian melangkah menuju pintu depan dan keluar. Setelah Bibi pulang, tinggal aku sendiri di rumah ini. Aku termenung, aku bingung, harus mulai dari mana untuk mencari petunjuk tentang kematian keluargaku. Aku mulai mencari dengan teliti. Setiap sudut rumah ini aku periksa, namun tak ada benda aneh yang aku temukan. Aku mulai berpikir untuk mendatangi orang yang memang mengerti dengan hal-hal semacam ini. Di kota Bandung, aku bertanya ke sana kemari. Ku datangi orang-orang yang mengaku paham tentang ilmu spiritual dan kekuatan gaib. Tapi, semakin aku mencari, semakin aku merasa terjebak dalam labirin yang gelap dan penuh bahaya. Pertama, aku pergi ke sebuah desa di daerah Raja Mandala, mencoba mencari dukun atau orang yang mengerti tentang ilmu santet. Tapi mereka semuanya menolak, menutup rapat mulut mereka, seolah tidak mau ikut campur dengan masalah yang kuhadapi. Aku mulai merasa putus asa dan menganggap mungkin ini semua sudah menjadi takdirku. Namun, secercah harapan tiba-tiba muncul saat aku sedang duduk termenung di sebuah warung kecil di daerah Cimahi. Datang seorang lelaki tua menghampiriku. Di pundaknya terdapat sebuah tanggungan tua yang sudah usang. Kedua sisi tanggungan itu terdapat tali yang mengikat dua bok kecil tempat lelaki itu menyimpan dagangannya. Ia mendekat, kemudian bertanya tanpa salam dan tanpa perkenalan. "Apa yang sedang terjadi dengan dirimu, nak?" tanya lelaki tua itu. Aku terperanjat, tidak sadar dengan kehadiran sosoknya. "Maksud Bapak gimana?" balasku dengan nada keheranan. Lelaki tua itu diam sejenak. Ia menatapku dengan serius, seolah sedang mencari tahu sesuatu melalui tatapan matanya. "Saya melihat sebagian sukmamu ada dalam cengkeraman makhluk hitam besar, sedangkan sebagian lainnya masih mencoba bertahan, menunggu pertolongan." Aku mengerutkan dahi mendengar perkataan lelaki itu.
Bagaimana Bapak bisa tahu bahwa saya sedang terlibat dalam masalah besar? Bapak bisa menolong saya, balasku dengan penuh harap. Tapi, lelaki itu menggeleng. Rasa putus asa kembali menghantuiku saat tahu dia tak bisa menolongku. Namun lelaki itu kembali berkata, "Ada seseorang yang saya tahu yang mungkin saja bisa menolongmu." Desir angin perlahan menerpa wajahku. Cuaca kota Cimahi yang saat itu terasa panas dalam pikiranku, terasa sejuk dan menyegarkan. Setelah mendengar perkataan lelaki itu, membuat semangatku untuk hidup kini kembali. Siapa orang yang bisa membantu saya? Kemana saya harus mencarinya? Tanyaku pada lelaki itu. Pertama, pergilah kamu menuju daerah Sancang. Temui seorang paranormal muda di sana. Penampilannya tak akan mencerminkan bahwa dia adalah seorang ahli spiritual. Untuk itu, bawalah kujang ini sebagai pertanda. Kamu datang dengan maksud baik dan hendak meminta pertolongannya, ujar lelaki tua itu, sembari menyodorkan sebuah kujang kecil yang terbuat dari kuningan. Kujang itu dibungkus dengan kain putih dengan sebuah kertas bertuliskan huruf Arab. Kemudian lelaki itu melanjutkan perkataannya. Yang kedua, perjalanan menuju ke sana tak akan mudah, nak. Kamu harus kuat dan teguh. Nasibmu tergantung tekadmu sendiri. Jangan pernah kamu meninggalkan sholat 5 waktu. Karena itu adalah benteng terakhirmu dari sosok yang ingin menguasai jiwamu. Yang terakhir, yakinlah pada takdir Allah. Semua perjuanganmu ini tak akan sia-sia di hadapannya. Ingatlah bahwa sekuat apapun kekuatan manusia, tak akan ada apa-apanya di mata Allah. Mataku terpejam saat mendengarkannya. Suaranya begitu tegas dan begitu banyak pelajaran yang bisa aku ambil dari perkataan beliau barusan. Hingga tanpa sadar, aku mulai menyadari lelaki itu telah selesai berbicara. Kemudian, kubuka mataku. Namun, sosok pria tua itu telah hilang dari hadapanku. Aku terpaku, rasa bingung dan takut bercampur dalam benakku. Aku tidak tahu apakah sosok itu nyata atau hanya hayalanku saja. Namun, kujang kecil pemberian pria itu masih berada di tanganku. Ku genggam erat kujang itu. Ku kuatkan tekad dan mentalku untuk memulai perjalanan ini. Aku meyakini, mungkin ini adalah cara Tuhan dalam membantuku keluar dari masalah ini. Setelah beberapa saat, kuputuskan untuk beranjak pulang. Saat malam tiba di rumah, gangguan-gangguan mistis seolah sudah menjadi hal biasa bagiku. Mulai dari ketukan di pintu kamar ibu, suara tangisan di pojokan dapur, sampai puncaknya, aku melihat sosok hitam menindih tubuhku, mencoba mencekikku. Namun alhamdulillah, sampai saat ini aku masih hidup dan bisa menceritakan kisah ini. Singkat cerita, hari keberangkatanku menuju daerah Sancang akhirnya tiba. Pukul 7 pagi, aku sudah bersiap di depan rumah. Sebuah mobil kijang tua peninggalan bapak terparkir di depan pagar rumah yang mulai ditumbuhi rerumputan liar. Ku kunci pintu rumah, kemudian mengambil tas ransel yang tergeletak di teras rumah. Di halaman depan sudah menunggu Biningsih beserta Pak Ajit suaminya. Aku berpamitan pada mereka berdua, memohon doa agar perjalananku lancar dan dapat menemukan pencarianku. Hati-hati di jalan, Di. Kalau ada apa-apa dan butuh bantuan, kamu bisa hubungi paman atau bibi, ucap Biningsih. Terima kasih, Bi. Ardi pamit dulu ya. Doakan saja agar perjalanan Ardi lancar dan bisa kembali pulang dengan selamat, timbalku. Kemudian, aku masuk ke dalam mobil. Sejenak, ku tarik napas dalam, mencoba mengumpulkan semua keberanianku untuk memulai perjalanan ini. Mobil melaju perlahan di tengah jalanan kota Bandung, dan hiruk-pikuk perkotaan. Aku mulai keluar dari kota Bandung, bergerak lurus menuju arah selatan. Sesuai perkiraanku, perjalanan ini tak akan mudah.
Beberapa kali, mobil tuaku bermasalah. Mulai dari mesin mobil yang tiba-tiba mati, sampai beberapa kali aku hampir masuk jurang di jalan-jalan tertentu, entah kenapa. Mobil ini rasanya sulit untuk dikendalikan. Sebelum mencapai Sanchang, beberapa kali aku beristirahat dan menenangkan diri. Aku teringat pesan lelaki tua itu, agar aku selalu berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Sepanjang perjalanan, bibirku tak henti-hentinya berdoa. Aku tahu kematian adalah hal yang pasti, dan aku sadar kematianku saat ini begitu dekat. Namun, jikalau aku harus mati, aku ingin mati dalam keadaan tenang dan sesuai dengan takdirku, bukan mati karena pengaruh santet orang lain. Saat hari mulai beranjak sore, akhirnya aku tiba di kawasan Sanchang. Aku tak mau membuang waktu dan terus berada dalam bayang-bayang santet ini. Kutanyai setiap orang yang aku lihat dan temui, namun tak ada satupun orang yang mengetahui nama orang yang aku cari. Sore telah berganti malam, namun aku belum juga menemukan sosok orang dengan ciri dan nama seperti yang lelaki tua itu katakan. Setelah melaksanakan sholat maghrib di salah satu masjid di daerah itu, aku melangkah keluar halaman masjid. Langkahku gontai dan tak bersemangat. Seakan semua yang sudah kulakukan sejauh ini terasa percuma. Saat itu aku duduk di sebuah bangku kecil bagian luar sebuah terminal. Saat aku termenung meratapi keadaan, tiba-tiba dadaku terasa sakit. Seolah-olah ada sebuah kekuatan yang menekan hingga aku kesulitan bernapas. Aku terbatuk beberapa kali. Terlihat dalam sapu tangan yang kupegang ada beberapa bercak merah, kontras dengan warna sapu tangan yang berwarna putih. Saat itu aku merasa sebuah gunung menghimpit tubuhku. Aku sudah pasrah dan menyerah. Semua cara telah kuusahakan sebaik mungkin. Namun apa daya, mungkin inilah takdir hidupku. Saat aku merasa aku sudah selesai dengan dunia ini, perlahan sebuah tangan mengarah padaku. Tangan itu memegang sebuah botol air mineral. Di tengah rasa kesakitan, aku mencoba melirik ke arah wajahnya. Aku terkejut. Rasa senang dan sedih bercampur dalam pikiranku. Ternyata, beliau adalah sosok yang selama ini kucari. Mungkin ini terdengar klise, tapi inilah yang benar-benar kualami. Kadang, pertolongan Tuhan itu datang justru saat kita merasa pasrah dan nyaris menyerah. Ku raih botol air itu lalu meminumnya. Entah ini hanya sugesti, atau memang air itu mempunyai semacam kekuatan. Rasa sakit yang tadi ku rasakan kini perlahan berkurang. Aku menganggukkan kepala mencoba memberi hormat pada lelaki itu. Jangan seperti itu, nak. Ayo bangun. Mari. Kita ke rumah saya saja. Kamu bisa beristirahat di rumah saya nanti. Ujar lelaki itu. Pak Rashid, tanyaku pada lelaki itu. Ia mengangguk sambil tersenyum. Ayo, tidak baik ngobrol di sini. Mending kita ngobrolnya di rumah saya saja. Aku mengangguk lalu berdiri, kemudian menuju mobil. Ternyata rumah beliau tak terlalu jauh dari tempat aku tadi duduk. Sebuah rumah yang terbilang cukup menarik untuk ukuran rumah di pedesaan. Berdinding bata dengan ornamen-ornamen khas orang Sunda. Setibanya di rumah beliau, aku dipersilakan masuk. Istri beliau terlihat ramah dan baik. Melihat kedatanganku, Bu Rashid langsung menyuguhkan teh manis hangat dan beberapa kue kecil. Setelah beberapa obrolan perkenalan, aku pun mulai membahas maksud kedatanganku untuk mencari dirinya. Begini, Pak, kedatangan saya ke sini bermaksud ingin meminta tolong kepada Bapak. Pak Rashid tersenyum, kemudian berujar, Iya, nah, saya sudah tahu maksud kedatanganmu dan seperti apa permasalahanmu. Jadi begini, nak, sebenarnya ilmu yang saya punya
belum bisa mengatasi santet dengan energi besar seperti yang kamu alami. Santet jenis ini tidak bisa disembuhkan oleh orang sembarangan, butuh pengorbanan. Karena orang yang mengirimkannya kepada keluargamu telah menumbalkan seseorang dari bagian keluarganya agar santet ini terwujud. Mendengar itu, rasa putus asa kembali muncul dalam diriku. Aku berharap beliau bisa menolongku. Tapi aku mengerti, santet jenis ini terlalu kuat untuk dihadapi. Selain itu, pikiranku tertuju pada perkataan beliau bahwa orang yang mengirimkan santet ini pasti mengorbankan salah satu keluarganya. Aku langsung teringat seseorang di sekitar lingkunganku yang sebelum kematian keluargaku, dia sempat kehilangan anggota keluarganya. Tapi, aku tak ingin berandai-andai, kuputuskan untuk langsung bertanya pada Pak Rashid. Tidak apa-apa, saya mengerti, santet seperti ini memang terlalu berat untuk disembuhkan. Tapi bisakah saya tahu siapa orangnya? Pak Rashid diam sejenak, kemudian berbicara perlahan. Untuk pengirim santetnya siapa, saya juga tidak bisa memastikan. Namun, alangkah lebih baik jika kamu tidak perlu tahu siapa pelakunya agar dendam ini putus sampai di kamu. Yang terpenting, sekarang kamu fokus dulu agar bisa terlepas dari jerat santet ini. Dan insya Allah saya akan membantu kamu semampu saya. Besok kita akan menuju Sukabumi untuk menemui guru saya. Insya Allah beliau bisa mengobati kamu. Karena beliau sudah beberapa kali menolong orang dengan kasus yang hampir sama seperti kamu. Aku termenung, menitikan air mata. Aku tidak tahu harus mengatakan apa. Aku sangat berterima kasih pada keluarga Pak Rashid atas kebaikan mereka kepadaku. Saya tidak tahu harus berkata apa, Pak. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih atas kebaikan Bapak sekeluarga. Ujarku sambil menahan air mata yang terus memaksa untuk menetes. Iya, sama-sama, Nak. Yang terpenting, kamu harus yakin kepada Allah. Kamu bisa sembuh dari musibah ini. Dan jangan tinggalkan dendam untuk orang yang melakukan ini padamu. Doakan saja orang itu agar mendapatkan hidayah Tuhan dan bisa kembali ke jalan yang benar. Tutup Pak Rashid mengakhiri pembicaraan. Singkat cerita, malam berangsur menjadi pagi. Adzan subuh menggema di seantero kawasan Sancang. Aku bersama Pak Rashid melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian, aku mempersiapkan keberangkatanku menuju Sukabumi. Bersamaan dengan sinar matahari yang mulai terbit di ufuk timur, kami memulai perjalanan. Sepanjang perjalanan, di sebelah kiriku, hanya lautan biru yang terhampar luas, sementara di sebelah kanan berdiri megah pepohonan hijau yang berkilau tersorot cahaya matahari. Sekitar pukul 10 pagi, akhirnya kami sudah memasuki area Sukabumi. Dari jalanan besar, kami berbelok menuju jalanan kecil. Pelatarannya masih sangat asri. Perbukitan hijau, ladang-ladang petani, menghiasi sepanjang jalan itu. Hingga sampailah kami di tempat tujuan. Di tengah sebuah tanah yang datar, di antara perbukitan, berdiri sebuah rumah yang masih sangat sederhana. Terbuat dari papan kayu dan anyaman bambu sebagai dindingnya. Pak Rashid memarkirkan mobil di halaman rumah, sementara aku sejenak menikmati keindahan alam di sana. Tak berapa lama muncul seorang kakek tua, menyapa kami berdua. "Ada yang bisa Abah bantu, Nak?" ujar kakek itu. Aku terdiam. Kemudian, Pak Rashid mengambil alih pembicaraan. "Assalamualaikum, Bah. Ini Rashid. Abah masih ingat?" ucap Pak Rashid dengan nada pelan dan sopan. "Oh, Rashid. Waalaikumsalam. Tentu saja Abah masih ingat. Bagaimana kabarmu, Sid?" tanya kakek itu pelan dengan tatapan lembut namun serius. "Alhamdulillah, Bah. Rashid sehat. Kalau Abah, bagaimana kabarnya?" "Alhamdulillah. Abah juga sehat, Sid. Kalau ini anakmu, Sid?" Kakek tua itu menatapku pelan.
Bukan, Bah. Ini anak teman saya. Dia butuh pertolongan Abah, ujar Pak Rashid. Oh, begitu. Ya sudah, ayo kita masuk ke dalam. Ajak kakek itu sembari menggerakkan tangan, memberi isyarat ajakan pada kami. Kami bertiga pun masuk ke dalam rumah itu. Walaupun rumah itu sederhana, tapi aku merasakan kenyamanan yang sesungguhnya di sana, tanpa hingar-bingar kota, tanpa suara berisik kendaraan, hanya nyanyian burung dan semilir angin yang menenangkan. Kami bertiga duduk di bagian tengah rumah itu, duduk melingkar, saling berhadapan satu sama lain. Pak Rashid menceritakan maksud kedatangan kami ke sana. Kakek itu menatapku dengan cukup lama, lalu berkata, "Masa depanmu masih panjang, Nak Ardi. Atas izin Allah, Abah akan berusaha menolongmu," ujar kakek itu. Sore harinya, Pak Rashid berpamitan kepadaku dan Abah. Ia berjanji akan menjemputku seminggu lagi setelah pengobatanku selesai. Sosok kakek yang dipanggil Abah oleh Pak Rashid mengajakku untuk kembali masuk. Dia bercerita bahwa dulu dia juga sempat membantu orang dengan permasalahan yang sama sepertiku. Ia berpesan agar aku selalu yakin akan kekuasaan Tuhan. Karena itu adalah faktor terpenting agar aku bisa terbebas dari jerat santet ini. Selama seminggu di rumah Abah, yang kulakukan di sana hanya mendekatkan diri pada Tuhan. Tak ada ritual aneh atau penyembelihan hewan-hewan tertentu. Menurut Abah, salat tahajud dan duha adalah waktu paling baik untuk kita memohon kepada Tuhan. Tak terasa, seminggu telah berlalu. Hari ini Pak Rashid akan datang menjemputku. Saat aku akan beranjak pulang, Abah berpesan padaku, meskipun saat ini aku sudah terbebas dari jerat santet itu, tapi ia mewanti-wanti kepadaku. Jangan pernah meninggalkan sholat dan jangan pernah menaruh dendam terhadap orang yang melakukan ini padaku. Aku mengangguk, akan kuingat selalu nasihat Abah. Aku pun berpamitan pada Abah, lalu pulang menuju Bandung. Singkat cerita, sudah 3 tahun semenjak kejadian itu berlalu. Kini aku memutuskan untuk lebih memperdalam ilmu agama. Sekarang aku mondok di salah satu pesantren di Tasik. Sesekali kenangan pahit itu masih terbayang, namun aku berusaha untuk mengikhlaskannya, karena segala perbuatan pasti ada perhitungan di hadapan Tuhan. Itu dia, cerita malam ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Akhir kata, saya Rocky, mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat malam, dan jangan lupa subscribe.